Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Dan saya kali ini mau review satu karet yang agak lain dari yang lain. Jadi ceritanya saya lagi searching, saya terus lihat karet ini dan ada satu kata yang bikin saya penasaran. Ini nggak ada logo ITTF-nya, tapi karet polos bukan karet bintik. Ini ada karet dari Razer. Nah, Razer karet ini murah. Nah, maksudnya gini, karet ini murah satu, dan karet ini isi dua. Karet ini isi dua. Nah, isinya ada dua. Nah, tapi kalau kita beli karet ini, misalnya kita beli yang merah, kita dapatnya merah sama merah. Jadi nggak satu pasang merah hitam gitu. Jadi dapatnya merah sama merah, hitam ya hitam sama hitam. Penasaran sih gimana rasanya karet murah, harganya di bawah 100.000 dan dapat dua. Belum kebayang sih gimana rasanya, ya langsung aja kita lihat dari dekat, sama nanti langsung kita coba di meja biar tahu gimana rasanya. Dan kesimpulan seperti biasa nanti ada di akhir video. Langsung aja, ini dia Razer isi 2. Halo, ini dia sekarang udah ada karetnya. Razer isi 2. Kita coba langsung buka. Ini tipis banget ini. Covernya tipis banget. Ini Razer. Nah, jadi kalau beli karet ini, kalau pilih warna merah dapat merah dua-duanya. Ini tebelnya berapa nggak ada keterangannya, tapi kayaknya maksimum ini 2,2 sih. Nggak ada keterangannya dan kebolong. Aduh, ini lihat, cuma ada tulisan Razer tanpa keterangan apapun. Logo ITTF, ada nomor yang terdaftar di ITTF, nggak ada. Ini karetnya apa sih? Teki apa? Aduh, ini gimana ya? Oh, coba nempel lagi nggak? Kalau nempel lagi nih teki. Ya, teki atau bukan, nanti kita coba di meja aja. Terus kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Cuma ini kayaknya karetnya berat, kayak karet-karet Cina. Ini memang mereknya merek Cina kalau nggak salah. Bahasanya Cina. Bener nggak ya bahasa Cina? Iya, Cina. Jadi Razer ini intinya satu pack, isinya 2, harganya murah dan nggak ada logo ITTF-nya. Jadi gimana rasanya? Langsung kita coba di meja aja. Kesimpulan ada di akhir video. Gini bagus ini. Nah, ini dia Razer isi 2.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba karetnya. Ini karet Razer. Nah, Razer ini
karet yang isi 2 dan harganya di bawah 100.000, dapat 2 itu udah murah banget. Cuma kalau beli ini satu warna, jadi duanya satu warna, merah-merah atau hitam-hitam. Dan karet ini nggak ada logo ITTF-nya, jadi ya meskipun nanti ada yang cocok buat dipakai main, ada yang cocok itu enak. Tapi kalau ikut pertandingan, terus si peraturan di pertandingannya mengharuskan kita pakai yang standar ITTF, ya ini nggak akan bisa dipakai soalnya nggak ada logo ITTF-nya. Nah, buat coba karet ini tadi saya pakai kayu Phoenix 105 yang Fraxin Power Carbon. Ini salah satu kayu lokal yang saya suka. Cuma kalau pakai karet yang normal ini saya suka, cuma pas coba pakai karet ini kok jadi gini gitu. Jadi harusnya yang kenceng gitu. Saya kemarin pakai karet 100 ribuan juga dari Yinhe. Coba Venus 3 gitu kemarin. Ini kenceng pakai kayu ini, cuma pas pakai ini rasanya kayak jadi bed pre-made. Tapi di atasnya dikit lah. Soalnya si karet ini agak teki. Jadi puterannya agak di atas dikit karet pre-made. Ini teki. Kalau saya kalau ngetes teki atau bukan sih gampang. Tinggal tempelin ini aja. Protective film atau plastik pelindung. Pakai plastik apapun itu. Nah, kalau nempel kayak gini, ini nempel teki menurut saya. Soalnya kalau grippy tuh udah nggak akan mungkin bisa nempel kayak gini. Tuh ini nempel. Ini teki, cuma memang putarannya nggak terlalu bagus. Tapi kalau dibanding bed pre-made ya lumayan lah. Jadi daripada beli bed pre-made, masih mending ini. Ini putarannya kurang, nggak terlalu bagus ya, kurang lah. Terus powernya juga speednya ya nggak ada. Meskipun pakai kayu kenceng kayak gini, masih berat, mukulnya tuh masih berat. Lagian ini jadi berat juga. Si bobot bednya jadi berat juga. Tapi kita mukul bolanya juga berat juga. Saya coba ya dorong-dorongan drive biasa, terus smash, terus spin. Kalau smash masih ada lumayan lah, kebantu sama kayu. Kalau spin loop gitu udah berat. Kita cari putaran, cari speed udah susah lah. Jadi buat serang kurang enak sih. Ini malah enaknya buat main defense. Ini soalnya malah meredam, si karetnya itu meredam, jadi nggak terlalu kenceng. Jadi kalau main defense kan yang penting kita meredam power dari lawan. Nah, cuma si putarannya memang kurang. Putarannya kurang, jadi cuma meredamnya aja sih dapatnya. Nah, jadi ini sebenarnya cocoknya cuma buat main colek-colekan doang di depan, yang main masih tok tak tok tak doang, atau cuma buat iseng-iseng doang di jam istirahat kantor gitu. Atau bukan buat main serius lah. Kalau main serius kayaknya karet ini susah juga, nggak akan maksimal, nanti nggak akan puas. Jadi kesimpulan dari saya sih, karet ini kurang pas kalau dipakai buat kita main serius. Jadi kalau daripada beli karet ini sih, harganya 100.000 dapat 2, 50.000, mendingan tambah 20.000 atau 25.000 lagi bisa dapat karet yang standar. Ya merek-merek lain yang standar yang udah ada ITTF-nya, terus memang dipakainya juga standar. Cukup lah buat spin, cukup buat tembak, cukup buat semuanya. Jadi itu sih sedikit ulasan dari saya tentang karet Razer ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kurang lebihnya nanti kita diskusi di komen aja. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya.